2017, ranking Jakarta di dalam tingkat kemacetan dunia itu adalah nomor 4 termacet di dunia dengan congestion level 67%. Jadi kita di 2017 nomor 4 termacet, lalu 2018 turun menjadi nomor 7, 2019 turun menjadi nomor 10. Kita udah senang nomor 10, tapi kita masih 10 besar. Sudah turun tahun 2019 itu. Tahun 2020 kita turun lebih jauh lagi menjadi nomor 31 di dunia, dan tahun 2021 kita turun menjadi nomor 46. Bayangkan Jakarta tahun 2017 nomor 4, di tahun 2021 menjadi nomor 46 dalam ranking kemacetan kota-kota sedunia. Dan yang mengalami pandemi bukan hanya Jakarta, seluruh dunia mengalami pandemi. Seluruh dunia mengalami penurunan kegiatan mobilitas penduduk. Tetapi apa yang terjadi di kota kita ini? Ini bukan semata-mata soal prestasi pemerintah saja. Karena kemacetan adalah kegiatan kita semua. Jadi ketika Jakarta menjadi kota yang diakui dunia telah keluar dari daftar kota paling macet di dunia, ini adalah hasil kerja kita semua. Hasil kerja seluruh masyarakat di Jakarta. Karena kita melakukan pilihan-pilihan strategis yang dampaknya pada penurunan kemacetan. Kita syukuri ini sambil kita tengok apa faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sekarang kita lihat data-datanya sebentar. Satu, di awal tahun 2018, kita memulai sebuah program namanya Jaklingko, di mana kendaraan umum di Jakarta diintegrasikan di dalam satu sistem, namanya Jaklingko itu. Integrasi tiketingnya, integrasi rutenya, dan integrasi manajemennya. Ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk bisa membuat kendaraan umum terjangkau secara harga, terjangkau secara jarak, dan memberikan kenyamanan. Karena penduduk kota ini, dan dimanapun di dunia, tidak akan pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum jika kendaraan umum tidak memberikan kenyamanan dan keterjangkauan. Itu kata kuncinya. Itu dimulai tahun 2018, awal tahun. Dan apa yang terjadi kemudian? Kita lihat beberapa data. Di tahun 2017, jumlah pengguna kendaraan umum itu adalah selama 1 tahun 144 juta. Di tahun 2019, dalam waktu 2 tahun, meningkat menjadi 288 juta. Meningkat 2 kali lipat. Dan pengguna hariannya yang semula adalah sekitar 350.000 penumpang per hari, di tanggal 4 Februari 2020, dia mencapai angka 1 juta per hari. Bayangkan, dalam waktu kira-kira 2,5 tahun, hampir 3 tahun, jumlah penumpangnya meningkat 3 kali lipat. Jadi yang muncul adalah masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Apa yang terjadi dalam situasi itu? Keterjangkauan. Di tahun 2017, jangkauan kendaraan umum kita hanya 42% dari wilayah Jakarta. Di tahun 2019, dia berubah menjadi 82%. Dan di akhir tahun 2022 ini kita targetkan di atas 95%. Lalu rutenya. Di tahun 2017, rutenya hanya 109 rute, dan di tahun 2021 itu sudah menjadi 248 rute. Jadi lompat 2 kali lipat. Lalu jumlah armada. Armadanya semula adalah 2.300, dan kini armadanya menjadi 4.100. Jadi memang ada lompatan 2 kali lipat, jangkauannya 2 kali lipat, jumlah armadanya meningkat hampir 2 kali lipat. Dan ketika ini dilakukan secara terintegrasi, maka pengalaman menggunakan kendaraan umum membuat warga memilih untuk meneruskan menggunakan kendaraan umum dan punya dampak pada masyarakat sekitarnya. Karena promotor yang paling baik atau orang yang atau marketer yang paling baik adalah pengalaman orang lain. Word of mouth, ceritanya, pengalamannya. Nah, ditambah lagi stasiun-stasiun Jakarta kita integrasikan. Jadi stasiun kereta api dengan kendaraan angkutan darat itu disiapkan fasilitasnya untuk menjadi satu kesatuan. Alhamdulillah sudah ada 8 stasiun KRL itu telah tuntas untuk direvitalisasi. Pasangan dari kendaraan umum adalah trotoar. Jika kita naik kendaraan pribadi, kita tidak perlu trotoar.
Dari rumah, masuk ke garasi, tempat parkir motor, tempat parkir mobil, naik motornya, naik mobilnya, sampai ke tempat tujuan, turun, langsung ke tempat kerja, langsung ke sekolah. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan umum, maka dari rumah dia harus berjalan kaki sampai halte. Ketika sampai di halte tujuan, dia harus berjalan kaki ke tempat kerja atau ke tempat sekolah atau ke tempat tujuan lainnya. Jadi trotoar itu adalah pasangannya kendaraan umum. Selama ini, pembangunan kita berorientasi pada kendaraan pribadi, di mana jalan dibangun hanya untuk roda. Jalan tidak dibangun untuk kaki. Sekarang yang kita lakukan di Jakarta adalah complete street. Complete street itu artinya apa? Jalan itu disiapkan untuk roda dan juga disiapkan jalan untuk pejalan kaki. Dengan cara seperti itu, maka orang yang menggunakan kendaraan umum bisa jalan nyaman di trotoar. Alhamdulillah, telah terbangun 364 km trotoar. Jadi bukan hanya di kawasan Jalan Sudirman saja, mungkin yang paling banyak difoto adalah jalan itu. Tapi sesungguhnya ada 364 km trotoar yang terbangun dan disiapkan juga jalur sepeda yang khusus untuk sepeda. Itu sekarang yang sudah khusus untuk sepeda itu 12 km, lebih dari 50 km jalur sepeda yang bersamaan dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Lalu ada 63 spot untuk bike sharing atau berbagi sepeda di kawasan transit yang ada di Jakarta. Jadi ini semua adalah ikhtiar kita di pemerintah untuk menyiapkan fasilitas bagi pejalan kaki, bagi pengguna kendaraan umum, pengguna sepeda. Tetapi itu semua tidak akan berdampak bila warga Jakarta tidak menggunakannya. Nah, kita bersyukur bahwa warga Jakarta merespon dengan baik. Berbondong-bondong menggunakan kendaraan umum, beramai-ramai menggunakan trotoar, beramai-ramai menggunakan sepeda. Maka terjadilah perubahan di kota ini. Jadi ini adalah prestasi bersama, ini kerja bersama. Tanggung jawab kami di pemerintahan menyiapkan infrastrukturnya, tanggung jawab dari masyarakat adalah memanfaatkannya. It takes two to tango, tidak bisa sendirian. Ketika Jakarta keluar dari daftar kota termacet di dunia, ini adalah hasil kerja bersama kita. Sesuatu yang patut kita syukuri, tapi belum tuntas. Kita masih harus mendorong lebih banyak lagi yang mau menggunakan kendaraan umum, yang mau menggunakan trotoar, yang mau naik sepeda. Karena inilah yang harus kita dorong terus. Tapi sebagai sebuah proses awal, perjalanan 4 tahun ini impresif. Bangga kita pada warga Jakarta, bangga kita pada masyarakat yang memilih untuk mengubah kebiasaannya menjadi sebuah kebiasaan warga kota modern, kawasan padat penduduk. Lalu kita tahu bahwa di Jakarta ini tantangannya bukan hanya soal kemacetan, tapi ada tantangan polusi udara juga. Jadi kalau terkait mobilitas ada dua. Ada congestion, ada pollution. Ada kepadatan lalu lintas, dan ada polusi. Karena itu kemudian kita mendorong elektrifikasi. Penggunaan kendaraan berbasis listrik untuk bisa digunakan di kota ini. Insentif pajak disiapkan. Jadi di Jakarta, itu biaya balik nama kendaraan bermotor untuk listrik itu Rp0, 0%. Ada pergubnya, Pergub nomor 3 tahun 2020, dan alhamdulillah pemerintah pusat pun memberikan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan itu. Lalu kita mulai dengan pilot project bis bertenaga listrik. Kenapa kita mulainya dengan bis? Kenapa tidak kendaraan pribadi? Karena begini, masalah kita tadi dua, kepadatan lalu lintas dan polusi. Bila kita mendorongnya hanya pada kendaraan listrik pribadi, misalnya untuk kendaraan dinas, misalnya untuk kendaraan bagi kami-kami yang di pemerintahan, maka dia mengurangi polusi udara, tapi tidak mengurangi kemacetan. Karena kita masih tetap menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu kita melompat ke bis listrik. Karena dengan bis listrik itu, dia membuat kita menggunakan kendaraan umum, dan kendaraan umumnya berbasis listrik. Jadi dua masalah itu bisa ikut terselesaikan. Itu sebabnya kita justru mendorongnya pada bis listrik. Dan inilah yang kemudian kita lakukan. Alhamdulillah, kita sudah memiliki sekarang ini ada 30 bis listrik yang beroperasi sebagai pilot project. Dan nanti di akhir tahun ini akan sampai 100 bis listrik yang beroperasi di Jakarta. Dan harapannya nanti di tahun 2030, semua bis di Jakarta berbasis listrik. Jadi kita ingin kendaraan umum
berbasis listrik ini menjadi pengalaman baru bagi masyarakat di Jakarta. Bila Anda naik bis dan bisnya berbasis listrik, maka Anda tahu bahwa kendaraan ini tidak menyumbang polusi udara. Kendaraan ini memberikan pengalaman yang baru, dan kita mendorong nantinya lebih banyak lagi kendaraan-kendaraan berbasis listrik untuk kendaraan umum kita. Yang dikerjakan di Jakarta ini sejalan dengan laporan IPCC 2022 yang baru keluar akhir Februari kemarin, di mana kita harus mempercepat proses transisi menuju net zero emission. Dan alhamdulillah Jakarta telah memasukkan rencana elektrifikasi bis dan armada Transjakarta dalam peraturan gubernur nomor 90 tahun 2021 tentang rencana pembangunan rendah karbon di daerah yang berketahanan iklim. Jadi alhamdulillah kita malah justru lebih awal. Sebelum IPCC report itu keluar, Jakarta telah lebih dulu menunjukkan komitmen percepatan transisinya. Dan kita semua berharap dengan adanya armada bis listrik, maka masyarakat memiliki kesadaran lebih tinggi tentang perlunya pilihan-pilihan strategis ramah lingkungan dalam keseharian. Jadi, alhamdulillah di dalam ranking dunia kita sudah turun dari tempat yang dianggap paling macet. Sekarang kita sudah keluar daftar itu, dan sekarang kita juga dalam proses untuk membuat udara kita lebih bersih dengan cara menggunakan kendaraan umum berbasis listrik. Ini harus kita kerjakan sama-sama dan kita tuntaskan. Seperti kita berhasil menunjukkan kepada diri kita sendiri dan kepada dunia bahwa kita bisa berubah dengan mengurangi kemacetan di Jakarta, insya Allah kita juga bisa mengirimkan pesan pada diri kita sendiri dan pada dunia bahwa kita bisa berubah di dalam penanganan polusi udara. Ini awalan yang baik, mari kita teruskan sama-sama, jaga stamina karena masih panjang perjalanan kita. Semoga kesadaran tentang lingkungan hidup menjadi kesadaran yang makin luas, makin kita lakukan dalam keseharian kita, dan insya Allah Jakarta menjadi kota yang lebih ramah lingkungan, kota yang lebih sehat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan kala menjadi gubernur Jakarta, itu sangat hebat, sangat luar biasa, sangat membuat kita kagum. Kenapa? Karena Anies Baswedan menunjukkan kehebatannya, Anies Baswedan menunjukkan kebolehannya, teman-teman. Ya, itulah yang membuat dia naik ke ranah nasional menjadi calon presiden kemarin ya. Anies Baswedan ya menang di hati para pendukungnya, meraih suara 25% ya. Kurang lebih 40 juta suara. Ini adalah modal yang sangat hebat, modal yang sangat luar biasa, sehingga Anies Baswedan itu adalah menjadi tokoh yang sangat penting dan berpengaruh di negara kita. Kritikan pedas beliau ya selalu membuat para penguasa itu ketar-ketir, teman-teman. Apalagi prestasi-prestasi Anies di Jakarta, membangun JIS, kemudian Formula E, kemudian dan banyak lagi ya. Anies Baswedan itu tokoh yang penuh dengan banyak sekali prestasi, namun beliau santai saja. Rekam jejaknya selalu membuat kita kagum ya. Bagaimana Anies Baswedan menempatkan dirinya sebagai tokoh publik yang berpengaruh, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bahkan Anies Baswedan kalau kita melihat ya membuat suatu gagasan sosial yang mengajar, Indonesia mengajar kepada sekolah-sekolah, universitas dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?